Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya Gus Sofi bin Kiai Haji Abdullah Wajidi Thoyib dari Pasuruan, Jawa Timur, bersama Dr. Samsu dari Sidoarjo menyampaikan secara ilmiah dan bukti-bukti bahwa transfer factor atau transfer faktor yang berupa kapsul ini bisa mencegah dan menyembuhkan segala penyakit. Demikian kapsul tersebut bukan dari bahan kimia. Next, Dr. Samsu akan menjelaskan bahwa transfer factor yang berupa kapsul tersebut secara ilmiah dan bukti-buktinya bisa menyembuhkan segala penyakit dari pengalaman Dr. Samsu sendiri dan jutaan masyarakat di Indonesia. Monggo Dr. Samsu. Salam sejahtera. Selanjutnya, saya berikan saran untuk meningkatkan mutu imunitas Anda. Silakan mengkonsumsi kapsul transfer faktor. Pilih transfer faktor advance. Transfer faktor bisa diberikan kepada bayi sampai orang tua. Untuk bayi, kapsulnya dibuka, isinya dilarutkan di air atau dicampurkan di makanannya atau di susunya, lalu diberikan. Manfaatnya apa? Transfer faktor membuat leukosit segera mengenali adanya virus, jamur, dan bakteri yang masuk ke tubuh kita untuk segera dihancurkan. Transfer faktor berisi 240.000 kode penyakit yang akan menjadi memori di dalam sel leukosit. 240.000 kode penyakit itu termasuk SARS, Corona, Ebola, dan HIV. Maka transfer faktor membuat leukosit menjadi tangkas dalam memberantas penyakit, sehingga bisa dikatakan transfer faktor mencerdaskan leukosit, tentu meningkatkan mutu imunitas Anda. Transfer faktor juga sangat efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus autoimun seperti asma, lupus, leukemia, dan berbagai macam alergi. Oh, jadi namanya transfer faktor itu berupa pil, berupa kapsul. Berupa kapsul, ya. Manfaatnya yaitu apa, dokter? Iya, sel darah putih jadi cerdas mengenali segala macam penyakit. Oh, intinya untuk kekuatan tubuh, ya. Iya, daya tahan tubuh, imunitas tubuh, terus biar enggak gampang sakit, mencegah semua penyakit. Oh, berarti kayak semacam biasanya kayak orang-orang tuh kurma apa ya? Ada yang pakai kurma itu. Kayak gitu, tapi ini dokter cocoknya itu gitu dah. Iya, bukan itu memang ya. Enggak cuma ya, hampir semua yang pelanggannya itu ya cocok semua. Oh, istilahnya itu penelitian mulai tahun 1940 ya, itu ya katanya. Iya. Terus suksesnya tahun 1960 70-an sekitar segitu. Sekitar itu ya. Oh, terus sekarang transfer faktor tadi ya, transfer faktor ya. Itu dirupakan kapsul. Iya. Terus jadi maksudnya enggak ada suntik, enggak ada minuman atau apa enggak ya? Enggak. Oh, harganya satu emplek. Kalau botolan itu. Iya. Satu botol itu isi 60, itu harganya hampir 600.000. Tapi kalau beli satu paket itu isi 5 botol itu 2,5 juta. Iya. Berarti satu biji 6.000 ya? Satu biji 6.000. 10.000 Oh, 10.000. sedikit gitu. Iya, sekitar 10.000-an. Iya. Sehari minum satu kali, dokter? Kalau orang yang tidak ada masalah,
itu pagi satu, sore satu. Kalau ada masalah. Tapi kalau yang ada masalah yang ya itu tergantung tergantung berat ringannya kasus. Iya. Seperti yang ada anak orang Cina yang di Surabaya itu istrinya sudah kemampuan pernapasannya sudah tinggal 67%. Jadi itu dikasih tiga pagi 3 siang 3 sore 3. Jadi intinya gini. Jadi transfer faktor itu bisa mencegah dan menyembuhkan semua penyakit. Iya. Mencegah dan termasuk kanker, darah tinggi, tipes lambung. Iya. Sesak. Kalau lambung kan masalahnya di lambung itu. Makanan. Lambung itu pemicunya pedas, kecut, kopi. Tinggal mencegah saja. Setelah makan tidak boleh langsung tiduran. Iya. Itu kuncinya di situ. Tinggal mencegah cepat ya. Tinggal mencegah. Sama menjaga ketenangan pikiran dan emosi. Iya. Itu lambung. Ya, sebenarnya lambung lebih gampang, yang transfer faktor ini lebih luas ya. Ya. Kalau penyakit corona itu juga bisa ya. Iya, memang isinya itu juga. Iya, jadi tubuhnya semakin kuat dan istilahnya penangkal penyakitnya semakin kokoh, makanya harganya mahal ya. Makanya kayak mahal. Bahannya dari yaitu tadi sel-selnya di sapi itu ya. Apa bahannya? Ya. Dari kolostrum sapi, dari ekstrak dari kolostrum sapi, air susu sapi. Oh iya, berarti itu ada perusahaan kesehatan ya itu yang menangani ya, kan profesionalnya itu ya gitu ya, dari perusahaan, ada dokternya, ada ahli farmasi apa gitu ya dokter ya. Iya, itu buatan Amerika itu. Iya, kayak toko obat-obatan gitu ya. Dia khusus transfer faktor saja dia, pabriknya khusus transfer faktor. Tapi saja. kalau obat-obatan itu kan ada bahan kimianya dokter. Istilahnya kalau obat. Transfer kalau itu kan bukan obat. Kapsul isinya kayak cairan gitu dah. Serbuk isinya. Oh iya. Itu enggak bahaya kayak obat-obat biasa itu. Maksudnya enggak keras. Oh. Tidak, itu bisa diberikan pada bayi baru lahir sampai orang yang sangat tua. Iya. Bahannya enggak katanya semuanya dari pabrik kan pengawet gitu. Ayo gimana dong? Semua bahan dari pabrik kan pengawet, walaupun itu transfer faktor kan juga ada pengawetnya. Apa enggak bahaya? Pengawetnya aman gitu ta dokter? Itu tidak pakai pengawet. Transfer faktor itu ada umurnya. Jadi iya. Jadi setelah dibuat itu cuma bisa bertahan sampai berapa bulan gitu. Iya. Terus kan itu kan ada kayak di open, dikeringkan cuma gitu kayak kue itu di open kan gitu ya dokter ya. Enggak semuanya bahan kimia ya. Kalau bahan kimia semuanya nanti kan bisa paradoks, menyembuhkan tapi bahaya ya dokter ya. Oh ya wis, namanya kalau beli berarti harus konsultasi ke dokter gitu dokter. Nggak bisa sembarang. Banyak dokter tidak tahu, banyak dokter itu yang tidak tahu. Berarti kalau orang kayak saya, teman saya, ada distributornya yang memberi penasehat, memberikan memberikan informasi itu. Iya, jadi kalau saya kan memang saya pelajari karena saya mau memakai, pelajari karena saya dulu penderita asma. Iya. Jadi setelah pakai itu ya sudah aman Jadi lagi. Kalau saudara saya, tamu-tamu saya yang donatur, yang mampu-mampu, itu diarahkan kemana dokter kalau beli transfer faktor untuk menyembuhkan semua penyakit dan mencegah? Ya aja, jangan jangan mau menjalankan itu, jangan aja yang jadi distributor. Oh. Iya, jadi orang-orang jauh-jauh ke ngontak ke Surabaya, ngontaknya ke jenengan. Dokter Samsu ini juga distributor tak sekarang? Enggak, saya pembeli. Kalau distributor saya kan butuh uang puluhan juta dokter. Udah ada puluhan juta. Berapa? Gini kan, nanti saya kasih aja nanti tanya. Kalau saya mau jadi distributor nanti berapa gitu. Istilahnya uang muka? Tanpa kayaknya. Istilahnya kita harus kayak ngasih tabungan dulu sebagai
apa ya, uang muka, nanti kita nyaur ngapek gitu tak dokter? Iklannya gitu. Jadi tiap bulan kita mendistribusi, karena kalau distributor ada targetnya. Berarti Jadi saya harus selalu iya. bisa Saya harus menyampaikan ke orang lain. saya harus bisa merayu donatur-donatur yang butuh-butuh itu ya dokter ya. Kan untuk membeli Iya. itu. Ya bedanya saya sih potensi sih, cuma waktunya itu dokter ya. Jadi ustadz kan masa bisa terlalu full time. Oh, jangan full time kalau gitu, itu memang tidak direncanakan untuk full timer jualan, tidak. Promosi yang penting. Jadi, promosi iya, promosi aja, lewat dikenalkan aja, promosi aja, iya. kenalkan gitu. Ketika tamu saya butuh saya ruqyah ngaji terus saya promosikan gitu ya. Itu iya. Oh ya. Banyak sebetulnya yang memerlukan begitu, itu banyak sebetulnya. Pasien saya yang yang COVID, yang saya pakai itu, saya suruh beli sendiri, wis. Oh ya, lah dokter kenapa kok nggak jadi distributor? Panjang kan sudah profesional di bidang kesehatan itu dan sudah mengalami. Kalau jadi distributor itu kan ada target, ada target untuk menjual, namanya distributor kan harus menjual. Terus kalau nggak cepet laris nanti ditarik gitu ya? Ya kalau nggak cepet laris ya nggak dapat bonus. Oh, apa nggak ditarik? Mamanya payunya cuma 1 bulan. Enggak. 1 bulan lah. Kalau cuma ditarik. Kalau 1 bulan cuma 1, 2 gitu ditarik tak dokter? Ya enggak. Oh, iya ya pokoknya laku sedikit-sedikit gitu ya. Iya. Oh ya. Berarti harus yang kesit itu kok dokter ya. Promosi. Iya, berarti setiap kesempatan itu diberitahukan. Yang dari pondok mana gitu loh, itu tuh malah bagus anunya. Tapi berarti minimal 600.000 dokter ya? Kalau jadi distributor saya nggak tahu berapa. Kalau saya beli ya itu 600.000 itu. Iya, maksudnya harga acaranya 600.000. Ya nanti barangkali saya konsultasi. Kalau ada informasi dari dokter saya konsultasi barangkali untuk nafkah saya. Kan saya masih usia belum tua dokter ya, masih 48, nah masih ada potensi. Kalau jadi distributor itu banyak yang anunya itu sampai ratusan juta itu dapatnya itu. Oh, saya enggak tinggi-tinggi dokter, yang penting saya bisa menyalurkan ke jamaah donatur yang kaya-kaya ya hanya untuk nafkah. Bisa. Oh, harus. Itu terdorong, pasti naik gitu. Lah tapi donaturnya kan kalau sudah sembuh kan sudah dokter. Saya sudah sembuh gitu gimana? Cari kemana kliennya? Cari ke internet, ke YouTube. Saya kan punya YouTube, di YouTube ya. Ya bisa aja, nggak tahu nanti anunya. Saya tuh nggak ngerti sih anunya itu. Pemasarannya. Tapi yang saya dengar anunya itu berita itu, karena ada pasien saya itu yang barusan beli mobil. Wih, mobilmu bagus ya. Iya, ini dapat dari hasil dari jualan itu. Transfer faktor itu. Loh, pasiennya dokter diarahkan ke situ terus jadi distributor. Waktu butuh itu transfer. Jadi distributor dia. Pertama dia distributor. Oh, jadi pertama pasien ke dokter, terus dia sembuh karena transfer faktor, terus dia nyoba jadi distributor. Oh, pertama kerja apa dokter? Nggak tahu saya. Tapi kalau saya sakit. Sakit, saya obati. Kalau daya tahan tubuhnya kurang bagus, saya harus dinaikkan pakai transfer faktor. Loh, gimana caranya? Nggak tahu saya ini. Saya kasih alamatnya distributor, WA-nya. Nanti tanya-tanya aja ke WA kan, ke distributornya. Oh. Nanti kan dijelaskan semuanya. Saya nggak wis. Kalau gitu ya sudah. Kalau dokter Samsu ini sebenarnya sih modalnya nggak terlalu banyak. Cuma masalahnya dokter waktunya banyak, sudah sepuh ya juga ya dokter ya. Iya. Loh, anaknya dokter itu yang masih muda itu apa buat kue enggak ada waktu kayak gitu ya, ada distributor gitu. Enggak mungkin ngomongnya yang kurang pinter ya, kurang ya. Lagian mungkin anaknya dokter. Kalau yang sudah biasa ceramah itu kan enak. Kayak saya ini gampang menginfluence-nya, apalagi positif itu ya dokter ya. Terus apalagi saya punya pasien kayak dokter, pasien saya kan yang ruqyah itu ya. Iya, itu bisa. Iya. Ya alhamdulillah dokter, barangkali ya enggak tahu untuk saya atau untuk keluarga saya yang jadi distributor.
Iya. Barokah. Nanti saya kasih anunya, Iya. apa nomor WA-nya Iya. distributor. Iya, langganan panjenengan. Iya. Lah dokter itu tahunya dari Bilang mana? aja dari Iya. ya. Iya, dari Dokter Samsu Sidoarjo gitu ya. Iya, nanti kasih tahu dari Dokter Samsu gitu. Iya, nanti kalau orangnya keliling ke lewat Pasuruan, dia bisa memberikan konsultasi ke saya ya. Saya bisa diceramai itu ya. Kan masih mendaftar ya. Iya. Ya, nanti langsung langsung di itu. Kalau di apa namanya webinar itu sering ada. Iya. Berarti ini kalau sudah member mesti bisa ikut webinar itu. Iya, berarti tapi saya itu kan ustadz. Maksudnya kenapa? Kalau ustadz saya pangsa pasarnya ke jamaah-jamaah gitu. Terus yang penting berhasil nggak apa-apa ya. Kan biasanya harus pakai kayak sales, harus pakai apa kayak gitu enggak bebas. Yang penting punya masa, punya klien, sukses gitu tak intinya. Iya, kan saya kan kemana-mana pakai sarung ya, wis kayak Yusuf Mansur tapi Yusuf Mansur kan negatif. Saya kan positif. Itu kalau Yusuf Mansur kan penipuan. Iya kan? Iya. Ditunda-tunda ke polisi nyogok atau nanti pakai sarungan terus yang penting ke jamaah-jamaah saya donatur bisa ya. Nggak apa-apa yang penting sukses. Bisa. Oh ya wis mudah-mudahan saja dokter ya. Itu. Iya, mudah-mudahan ini jalan ya. Iya, kalau enggak ya minimal informasinya penting untuk teman-teman saya yang mungkin anak yang nganggur tapi uangnya agak banyak, anaknya orang kaya tapi nganggur kan bisa ya, dokter ya. Oh iya, itu. Tapi karena gini, apa namanya? Ini kan sifatnya meningkatkan imunitas orang. Sekarang dalam bahaya COVID yang terus gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 dan seterusnya. Itu daya tahan tubuh itu sangat penting. Nah, kalau kita jadi distributor, meskipun kayak pasien saya itu orangnya kaya, saya enggak butuh uang, Dok. Enggak butuh uang memang, tapi kalau Anda jadi distributor itu bisa memudahkan orang lain beli. Nggak harus ke Surabaya, tapi tetangga-tetangganya dengan bisa dapat dengan harga yang lebih murah. Iya. Loh, dokter umpamanya kita uangnya enggak banyak, masa nggak boleh kulak sedikit? Boleh. Umpamanya 600.000, kulak 10 kan umpamanya modalnya 500.000, jadi 600 berarti 100 umpamanya. Berarti kan cuma 5 juta kan gitu kulaknya. Kalau enggak laku uang 5 juta ya diputer-puter sak lakune kan gitu. Nanti lama-lama kan laku ya kalau lambat. Enggak bisa. Laku saya kira laku. Itu laku keras rebutan kok. Apalagi di musim ini jadi rebutan. Nah umpamanya pertama laku, lama-lama enggak laku itu kan enggak boleh dikembalikan barangnya dokter. Umpamanya pertama laku. Enggak boleh. Pasien saya sudah tinggal sedikit. Terus sisa terus saya males sudah agak tua. Itu dipakai sendiri berarti ya? Iya. Oh ya wis ngerti. Itu peraturannya kayak detailer gitu ya? Iya. Iya berarti ini enggak harus, kalau detailer kan harus sekolah minimal D3. Apa kalau ini enggak ya? Lebih free ini ya? Lebih free. Enggak. Karena hubungannya yang di Jakarta itu anaknya kena apa ya? Kena lupus atau kena apa gitu loh. Sudah nggak mampu berobat terus saya ngasih tahu, udah kamu ini aja, kamu jalankan gitu ya. Terus dia itu dipinjami uang tetangganya. Setelah dia akhirnya berkembang jadi distributor sampai didatangkan ke Surabaya, hasilnya per bulan itu berapa ratus juta gitu loh. Iya. Sampai dikirim ke luar negeri barang. Tapi dokter baca memang di keterangannya mesinannya kekuatan tubuh mencegah semua penyakit, mencegah dan menyembuhkan semua penyakit. Karena saya baca itu hasil temuan ilmiah dari semua hampir negara, 10 negara kalau saya baca, termasuk Rusia. Dokter berarti dikasih itu baca di internet. Jadi dokter itu dikasih gini, jadi ada orang yang nawarkan jual itu gitu. Iya segitu. Dia nerangkan gini-gini, walah, aku kasih aku gak iso. Iya. Carikan anunya aja, apa namanya? Disertasi ilmiahnya. Iya. Kalau dia cari dikasih saya satu tumpuan itu sakilan gitu loh kira-kira itu. Bahasa Inggris semua kan. Iya, loh. Dari berbagai negara. Iya, loh dokter. Saya baca itu. Berarti dokter tuh
awalnya tahu dari teman atau baca atau dikasih tahu teman awalnya dokter? Ada orang nawari gitu loh. Oh, ada orang Ada orang nawari karena dokter nawari. ini dokter gitu ya kan dilihat dokter ini ada potensi. Barangkali saya mau beli gitu loh. Iya. Nah saya kan enggak moro-moro beli loh, buat apa, saya enggak Iya. percaya gitu Iya. aja. Terus baca dulu. Kalau nggak usah ngomong ya, carikan anunya aja, carikan referensinya aja. Iya. Oh. Terus banyak dikasih dikasih referensi atau brosur lah kasarannya ya, kayak brosurnya itu. Bukan referensi. Oh, referensi ilmiah. Oh, ilmiah. Jadi, iya. ilmiah dari Belgia, Iya, dari iya. Jerman, dari Rusia, dari itu ada. Dari berbagai negara. Ya dari distributor itu. Dari orang yang nawari saya lah, tahu dia dapatnya dari mana. Iya. Terus sekarang ya. Sekarang jadi langganannya dokter itu ya. Bukan, saya langganan dari orang lain. Dia tidak datang lagi. Oh, lah terus kok bisa ketemunya? Terus saya cari saya. Ketemunya di mana? Nah, saya sudah pakai itu. Terus orang itu saya beberapa kali beli. Iya. Terus orang itu tidak datang, itu tidak ada, tidak tahu pindah kemana, tidak ngomong-ngomong. Akhirnya saya dikontak. Lah ketemunya Mbak, maksudnya dokter carinya di mana? Kan orangnya kan hilang. Saya yang di Surabaya itu perlu transfer faktor. Coba kamu cari di apotek-apotek, barangkali ada. Terus ada. Terus sama apotek dikasih tahu, oh kamu hubungi itu aja, namanya Budiana sama Bu Rosida. Kamu kontak ke sana aja gitu. Oh, jadi di apotek itu enggak semuanya. Jadi di apotek enggak semuanya ada. Enggak ada di apotek. Loh, berarti lewat apa? Harus lewat distributor itu berarti? Iya, harus lewat distributor itu. Oh, lah biasanya kan apoteknya tadi itu juga pelanggan yang membeli seperti saya gini, dia mungkin sakit apa gitu. Iya. Dia selalu beli ke distributor. Loh, itu. Kenapa distributor itu tidak menjualkan di apotek? Oh, enggak tahu, nanti tanyakan aja di itu. Iya. Karena jelas apotek mana ada itu. Karena itu kan semacam herbal dokter ya. Beda sih dengan herbal. Oh, iya. Oh ya wis. Nanti jadi kalau kanker apa bisa dicoba dokter ya? Kanker yang pernah saya coba itu kanker lidah. Lidahnya jadi kaku kayak kayu gitu. Minum itu? Iya, minum itu jadi lemes. Terus sembuh? Nah, setelah tahu distributornya dia langsung ke distributor wis. Oh, iya. Nggak pernah kontak saya. Iya. Loh, tapi ini kan memang nggak semua orang tahu karena ini kan memang mahal dokter ya. Hanya untuk kalangan tertentu. Beda kalau oskadon, ibuprofen, dexamethasone. Oh iya. Iya, ini hanya untuk kalangan tertentu ya dokter ya. Terus sudah sukses ya. Berarti penjualannya biasanya lewat online sama didatang-datangi gitu dokter ya, agen gitu ya. Ya, makanya nanti kalau memang jenengan jadi distributor, jangan buat agen kalau bisa. Iya wis. Buat agen gitu. Tapi nanti keuntungan dari agen itu kan sebagian masuk ke jenengan. Iya, tapi kan dokter barangnya kan enggak terlalu besar. 600.000 itu kan kayak kapsul besarnya kan paling kayak jinten apa kayak gitu ya. Porsinya itu loh ya. Harganya 600 tapi porsinya kan enggak terlalu besar ya. Ya satu botol apa ya, di botol ya kayak jinten kayak gitu-gitu itu ya botolnya ya. Besar. Ya kayak gitu itu botolnya. 600.000 itu kan botolnya kayak enggak terlalu besar kan ya. Enggak terlalu besar. Iya. Isinya berapa dokter? Tingginya kira-kira 10 cm, tingginya 10 cm kira-kira. 600.000 isinya berapa dokter? 60 biji. Oh iya 60, iya ya. Ya betul sekitar 10 ribuan ya. 10.000 koma ya. Satu biji ya. Iya. Ya, tapi itu kan satu bulan kan masih lebih dokter ya. Lebih dari 2 bulan. Kalau orang yang normal, yang biasa itu minumnya pagi 1 sore 1. Jadi 1 bulan habis. Oh iya. Kalau yang
kayak yang Kalau yang bermasalah itu bisa sampai 2 pagi, 2 siang, 2 malam. iya. Tergantung berat ringannya kasus lah. Tapi kalau orang yang sehat itu, kalau dokter ini kan tujuannya apa dokter? Mencegah apa? Waktu sakit itu corona. Kalau saya dulu memang penderita asma. Oh, terus sekarang biar menyembuhkan dan mencegah. Terus saya menjaga itu karena sudah tahu ini, wah ini anunya bagus. Loh. Penyakit kan enggak hanya asma, kan saya selalu kontak dengan orang sakit. Iya. Makanya saya pakai itu terus. Berarti dokter, tapi ya cuma itu, pagi 1 sore 1, iya. Pagi 1 sore 1. Jadi dokter ini menyembuhkan sama mencegah, dan karena sudah sepuh dan hubungan dengan orang sakit sama mencegah biar tidak gampang sakit ya dokter ya. Terus fit, ya wis paham saya. Kalau orang lain tuh mungkin saya selama sakit itu saya tidak pernah pakai baju kayak robot itu, selama COVID. Karena sudah pernah pakai baju kayak robot. Karena sudah minum apa tadi? Faktor. Iya, transfer faktor. Iya, sudah minum transfer faktor. Apa enggak ketularan 2 kali. Iya, saya yang ketularan kedua itu pada saya cuma enggak enak gitu ya. Terus saya makan itu kemakan kan dapat dari rumah sakit. Iya. Anyep ini orang gak niat masak. Akhirnya saya minta belikan soto aja dari luar. Dari luar, ternyata rasanya kayak daging ayam anyep disiram air. Iya. Kaget saya, loh, kok gini? Nggak mungkin orang jualan dan rasanya plus gini. Iya. Berarti saya yang sakit. Iya. Cepat periksa, ternyata COVID. Iya itu yang COVID. Terus tadi saya ngertinya dari dokter COVID sudah atau sesek dokter ya asma sama COVID ya. Terus dan lain-lain mencegah. Lah tapi kalau maaf saya tanya dokter ya, tumor itu kan banyak dokter yang juga mati karena tumor ya, pasien juga mati karena tumor, kanker. Jadi ya, itu sel-sel darah putih tadi itu bisa mengenal. Jadi kalau ketemu dengan sel tubuh kita sendiri, dia kenal, oh ini tubuhku. Itu. Iya. Lah, kalau sel darah putih tadi itu sel yang bodoh. Iya. Dia ketemu baksil pun, ketemu bakteri, jawaban dia tidak bereaksi. Tapi kalau yang sudah pinter itu tahu dia, oh ini sel tubuh, tapi kok berbeda. Itu dibunuh sama dia. Lah. Jadi seperti misalnya orang kencing manis ya. Orang kencing manis itu insulinnya diproduksi di pankreas. Ada sel pankreas yang tumbuhnya itu tidak bagus sehingga insulin yang dihasilkan itu tidak bagus, tidak bereaksi sehingga orang tidak bisa mengolah gula, akhirnya kencing manis. Nah itu sel-sel yang rusak tadi itu kalau ketemu sama sel darah putih yang sudah pintar tadi, dibaca ini abnormal, itu dibunuh. Ini lama-lama yang tumbuh yang sehat kok. Sel-sel kanker juga gitu, ini kok tidak normal dibunuh itu. Nah, ya makanya kalau saya ambil kesimpulan, saya tanya ya kesimpulannya, kan banyak dokter sama artis itu kena kanker, tumor sudah operasi terus tumbuh lagi. Itu memang kanker itu apa memang bisa tumbuh lagi? Kalau sudah parah atau kalau belum parah bisa hilang atau bagaimana dokter? Soalnya kan banyak dokter mati kena kanker, terus artis mati kena kanker kayak Olga, kayak dokter Os. Itu bagaimana kalau menurut dokter? Kalau ringkesannya? Itu gini, jadi pola hidup itu sangat penting. Iya, terus? Mereka banyak makanan itu yang sifatnya fast food. Yang berpengawet. Nah itu yang memicu timbulnya kanker gitu loh. Terus tidak ada perlawanan dari sel darah putih. Terus yang orang-orang terkenal yang meninggal karena kanker kadang usia muda. Kalau usia tua sih saya anggap sudah waktunya meninggal ya. Tapi kalau yang masih muda-muda umur 20 sampai 50 kan dia bisa minta panjang umur dengan ikhtiar. Tapi kenapa kok ada yang terus meninggal? Mungkin karena selain panjenengan apa tadi makanannya itu fast food, bahan kimia. Mungkin karena capek itu ya dokter ya. Capek katanya dokter kan bisa menimbulkan kumatnya kanker. Menurunkan capek itu menurunkan daya tahan tubuh memang.
stres, Iya. emosi itu juga menurunkan daya tahan tubuh. Nah, itu yang membuat saya bertanya kenapa ada dokter-dokter muda dan artis-artis muda itu mati kena kanker gitu loh. Kan sudah operasi sembuh kumat lagi. Kalau gini, kalau artis itu kan saya pernah ditawari karena saya Iya. hobi saya kan vokal, Iya, menyanyi. iya. Terus Saya ditawari untuk main di band. iya, terus dulu Main di band aja, gajinya besar waktu gitu loh. muda, masih Daripada muda. jadi dokter. Ya masih muda ya, terus Terus setelah pelajari dulu, saya tidak langsung terima atau tolak, saya pelajari dulu. iya. Ternyata kalau saya itu main di band, itu bukan main di band, itu dikontrak oleh manajemen. Iya, terus Manajemen tidak mau rugi, maka misalnya manajemen kan cari tanggapan di mana-mana, kontrak itu ya. tanggap di mana-mana. Makanya saya dikontrak, Ah, misalnya katakan 1 tahun, itu kontrak itu 24 jam. target. Jadi misalkan siang ini saya di Surabaya, Iya. nanti sore di Madiun, nanti malamnya misalnya di Banyuwangi, kayak gitu loh. Iya, yang ngerti Jadi saya. terus Jadi intinya karena capeknya nggak karu-karuan. karena terpaksa ya. Karena terpaksa ya. Terpaksa. Iya, Mbak siapa itu namanya itu? Mbak Surip tahu ya? Iya, heeh. Itu kan mati karena kelelahan itu. Termasuk dokter Os. Dokter Os ya, dia kan dokter. Ya itu. Umurnya dikontrak 20 dia kata, sekitar. dijual di mana-mana dia, nggak bisa ngasuh. Nggak sadar berarti ya, dia walaupun pinter mungkin nggak sadar karena terpaksa itu ya. Iya, sekarang kena kontrak. Iya, iya, iya. Akhirnya kalau kelelahan itu kan nggak mungkin dia tampil dalam kondisi Iya. yang lesu, kan nggak mungkin. Kalau uangnya dikembalikan, dia rugi ya. Oh iya, dendanya besar. Nah, itu yang membuat resiko. Makanya untung dokter belajar anunya hukumnya itu ya tadi ya, hukum kontrak mengontrak itu ya. Iya, iya, iya. Nah itu ya. Oh, Kalau apa namanya tampil, misalkan saya dikontrak, saya tampil, dia nggak mungkin dalam kondisi yang lesu kan. iya. Kan harus tetap ceria. Nah itu. Hmm. Akhirnya apa? Akhirnya minum apa namanya itu ekstasi. Iya, iya. Makanya Banyak banyak mati karena ekstasi. Makanya banyak artis-artis muda, dokter muda yang terkenal sama penyiar TV yang terkenal itu kan banyak yang mati muda, yang terkenal karena terlalu banyak kontrakannya, banyak uangnya itu ya kan, termasuk iklan-iklan itu. Iya, tertekan terus hidupnya. Iya, makanya enggak nyaman ya. Istilahnya enggak nikmat Iya. hidupnya. Uangnya banyak, harta enggak dibawa mati, ternyata mati dulu sebelum panjang umur. Itulah. Sebelum senang-senang di dunia, menikmati hidup lebih lama sudah mati dulu. Hartanya numpuk tapi Iya. nyawanya dipotong itu. Sudah Iya. dipotong, rugi ya. Iya. Oh, tapi memang kanker itu termasuk berbahaya ya dokter ya. Karena Oh berbahaya. dioperasi kadang kambuh lagi. Kan gitu kenyataannya dokter ya. Iya. Kalau kepingin hilang total, Di tempat lain. kalau hilang total ya tergantung diri kita sendiri, bisa apa enggak kita istilahnya mengantisipasi gitu dah dokter. Pamannya pensiun dini, kerjanya yang santai, makanya Kerja yang disiplin santai, tidak boleh ada beban pikiran kan. Berat. atau sampah pikiran. Tidak Iya, boleh ada sampah emosi. iya, iya. Jadi kalau saya tanya ini, Siapa? ya saya tanya dokter, kalau ada artis, dokter, terus pegawai yang super sibuk, kankernya enggak sembuh-sembuh, tumornya dan kankernya enggak sembuh-sembuh. Kemudian dia pensiun dini, kerja online yang santai, setiap capek istirahat, terus ibadahnya lebih optimal karena punya penyakit kanker, itu insya Allah lebih sehat dokter. Dibandingkan terus kerja berat, lebih Lebih sehat. lama hidupnya. Saya punya Iya. teman SMA Cina. Iya, 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 iya. Dia kanker paru itu bukan kanker paru. Iya. Kankernya nggak tahu di mana, tapi sudah menyebar ke paru. Ya, terus? Itu sudah stadium 4. Nah, terus? Tapi dia santai, hidupnya tenang, nggak pernah ketakutan, nggak pernah guyon-guyon yang menyanyi ya, Kerjanya apa dokter? seperti biasa. Kerjanya apa Ya. dokter? Kerjanya apa dokter? Dia punya perusahaan dan kantornya itu di Singapura. Tapi dia perusahaannya sistemnya enggak membuat dia stres. Kadang kan orang punya perusahaan tambah Iya. stres, tertekan gaji Dia nggak pegawai. ikut mengerjakan, yang Santai. mengerjakan kan pegawai-pegawainya. Dia santai, dibuat rileks ya. Iya. Oh. Iya. Enggak ngoyok, disiplin tapi enggak ngoyok Nggak gitu ya. ngoyok. Oh, Iya. iya, iya, iya. Betul ya. Soalnya saya punya yaitu jamaah yang ruqyah itu
sudah ikhlas, sudah ngasih ustadz, ngasih yatim itu ya. Terus gak sembuh-sembuh, sudah percaya sama Allah masih belum dikasih sembuhan mungkin Gus, itu mungkin belum ada masukan dari dokter. Saya, Bu, sebaiknya panjang pensiun dini karena gini dokter, kan dia sudah bertahun-tahun ngasih ke yatim kemana-mana, ngasih saya ustadznya, ngasih yatim saya, minta doa, minta ruqyah, itu diperiksa, check up masih nggak sembuh tumornya. Terus saya gini, kalau saya dulu pernah tanya sama dokter, saya sampaikan, bagaimana kalau pensiun dini, kan Mas sudah usia 60, pegawai agraria. Pensiun dini enggak apa-apa, bayaran sedikit, yang penting ibadahnya lebih optimal dan pola hidup, pola makan biar lebih sehat, biar panjang umur, biar kalau dicek up hidup tenang. Tenang, katanya dokter enggak stres. Terus tumornya biar hilang, katanya enggak, wis saya bisa jaga, tapi tumornya kok gak hilang, ya mungkin belum sama Allah. Tapi usianya 60, perempuan juga, kan mendingan pensiun, kerja, suaminya ya kerja, suaminya lo ya sudah kerja, ngoboti donya, akhirnya yaitu harta enggak dibawa mati, khawatirnya kayak Olga sama dokter Os ya. Iya. Ya betul. Hidup yang tenang aja. Mau suami sedikit-sedikit. Suaminya punya mobil kaya, sudah sama-sama pegawai agraria. Akhirnya bolak-balik konsultasi ke saya gitu, ya bro. Nggak apa-apa wis Gus, saya amal ini walaupun tumornya check up masih muncul. Saya itu sudah mengarahkan sesuai yang diajarkan dokter kan. Saya suruh pensiun dini umur 60 ya kan. Lah buktinya check up enggak sembuh-sembuh, dokter sudah hampir setahun. Saya ingat dokter, saya dulu kan pernah konsultasi ke dokter lah. Kakak saya kan kanker itu meninggal, kakak ipar saya, umur kepala 4. Terus saya tahu dari kakak saya sama informasi dari dokter, akhirnya Bu aja dari Krian itu, panjang pensiun dini saja. Saya ini ngomong enggak sembarangan, profesionalnya dari dokter. Saya juga agamanya ndak wis Gus, wis pokoknya saya amal ke yatim, ke Gus Sofi, barangkali nanti sembuh gitu. Jadi istilahnya mungkin dia kurang pengetahuan dokter ya. Iya. Terus akhirnya ngeboti donya kan gitu ya dokter ya. Dia tumornya di mana? Tumor apa dia? Di dada kalau nggak salah. Itu. Terus ya itu, saya tambah bingung kayak Olga, apa itu kan Olga sama dokter Os dan lain-lain kan karena kecapean itu. Akhirnya solusinya saya juga istikharah ke Gusti Allah. Kayaknya solusinya ini pensiun, kan berarti itu yang terbaik dokter ya. Iya. Usianya 60, sudah kaya, sudah punya mobil, suaminya tetap kerja, suaminya kepala 5, istrinya 60. Gitu. Masih sepuh istrinya. Kalau menurut saya dan saya sudah minta sama Allah, solusinya ya pensiun itu sudah. Iya, tenangkan hidupnya, kuatkan ibadahnya, selesai. Kalau dia gini, apa jamin tumornya hilang? Ya insya Allah pokoknya lebih sehat. Kalau bisa ya hilang, minta sama Allah. Minta sama Allah sama ikhtiar ya. Tumor itu ada 3 macam kemungkinan. Iya. Kemungkinan hilang, iya. Kemungkinan merajalela, iya. Dan kemungkinan tetap statis. Minimal statis. Tidak hilang, tidak apa-apa tuh kalau statis. Iya, istilahnya tengah-tengah ya dokter ya. Iya. Istilahnya kalau umpamanya gejala mungkin agak sakit sedikit gitu ya, enggak parah ya dokter ya. Kayak stadiumnya enggak tinggi gitu ya dokter ya. Iya. Oh, karena iya, saya juga pakai logika gitu. Walaupun Ustadz ruqyah kan juga harus pakai logika. Yang saya suruh pensiun kan masukan dari dokter. Apalagi seorang perempuan. Kalau laki-laki sih ya nggak tahu. Ini perempuan lebih enak, kan punya suami yang kerja ya dokter ya. Iya. Iya wis, saya tegaskan itu aja wis. Kalau yang lain-lainnya mungkin kayak maksudnya contohnya kayak Olga, dokter Os itu wis, itu resiko kalau terlalu sibuk, walaupun entah artis, dokter atau pedagang, kalau punya kanker ya resiko kayak gitu nanti gitu ya dokter ya, kalau terlalu sibuk ya. Wis resiko gitu ya dokter ya. Kepingin barokah umur, panjang umur, apa ndak harus menjaga kualitas hidup
kesehatan kita dan kualitas hidup Ya, kita. kualitas hidupnya. Iya, umur Allah yang menentukan, kualitas hidup kita sendiri yang menentukan, kan itu Iya, dokter ya. kita menentukan. Iya. Dan yang diminta itu kita pulang jangan ada sampah pikiran, ada sampah emosi. Nggak boleh. Jadi harus betul-betul kita tuh bersih. Iya, Maafkan semua orang, doakan semua orang. Iya, Udah. iya. Iya. Iya, ya sudah dokter, terima kasih banyak ya informasinya dokter ya. Saya Terima kasih kembali. Iya, saya nomor 1 yang penting ilmunya ini masukan dari dokter manfaat. Saya kalau jualan itu enggak tahu, kan saya juga belum tentu punya uang kalau target-target dokter ya kan. Yang penting saya kayak dokter itu katanya dokter manfaat bagi keluarga kita, masyarakat dan agama biar selamat dunia akhirat, kan gitu dokter ya. Iya. Nanti kan orang-orang kaya-kaya yang tamu saya itu mungkin saya suruh beli sendiri kalau saya enggak punya uang. Kalau saya jualan kan harus punya uang itu dokter, atau berani. Gini caranya. Jadi kalau misalnya jenengan jadi distributor, iya. Orang beli itu ya kan enggak punya uang untuk beli. Iya. Yang orang beli itu pakai nama jenengan. Iya. Oh, ya. Jadi saya aja yang beli gitu ya. Tapi uangnya dia. Iya, uangnya dia. Tapi saya enggak dapat gaji malah dokter. Dapat fee, dapat. Oh ya wis, enak wis. Karena saya kan dananya terbatas ya dokter. Iya. Lah saya ada yang gitu. Iya. Saya gitu. Dokter saya tuh kepingin tapi enggak punya uang. Iya. Ya apa ya? Saya sih enggak tahu caranya terus. Iya. Saya ada yang sebetulnya saya ada pelanggan. Loh ya ikut coba pakai uangnya pelanggan itu aja, namanya pakai namamu. Iya. Dicoba dia jalan rupanya tapi sekarang enggak kontak ya. Iya. Dokter, nanti kan saya dikasih informasi dokter. Intinya niat saya dan dokter ini sudah membantu umat lah untuk menyembuhkan umat ya dokter ya. Kita tidak semata-mata gaji. Saya juga belum tentu jualan itu. Dokter juga enggak jualan. Kita pokoknya saya ke dokter silaturahmi, ya kan? Kita saling mendoakan dan dapat info untuk umat gitu ya dokter ya, dan keluarga dokter ya. Iya. Nanti saya hubungi yang disampaikan dokter itu, terus saya sampaikan ke orang-orang yang butuh gitu dokter, kan gitu ya dokter ya. Iya. Itu kira-kira di Jawa Timur ya dokter? Langganannya dokter itu. Oh iya. Di Surabaya itu yang distributor di Surabaya. Karena itu harganya mahal, berarti dia itu keliling ke rumah dokter kemana-mana itu ya, didatangi pasien pembeli. Loh kan mahal dokter. Enggak. Kan mahal. Ya. Kalau mahal kan biasanya kan sudah termasuk ongkosnya dokter. Nah ini ditanyakan aja ongkirnya bagaimana. Loh, lah dokter ini gimana belinya? Kalau saya dikirim, iya. Saya tinggal WA aja. Oh dikirim di Surabaya, kan saya kerja di Surabaya juga. Terus ada ketemu langsung orangnya itu ya? Enggak pernah ketemu. Oh online. Ketemunya cuma 1 kali itu toh ya dokter ya? Iya, waktu apa namanya? Pertama itu. Sama saya beli itu, pertama saya beli ke dia datang. Iya dokter, saya berarti dokter intinya punya obatnya, minta tolong difoto dikirim ke saya dokter ya. Istilahnya faktor transfernya, gambarnya dikirim, fotonya, terus ada apa namanya yang penelitian itu loh, ringkasan penelitian apa? Katanya dokter. Kalau ringkasan penelitian itu segitu banyak. Oh enggak, maksudnya di obat di transfer faktornya itu ada keterangannya gitu aja ya, ada. Ada. Itu kan mungkin 1 lembar 2 lembar ada dokter. Ada itu. Lah kesimpulannya bisa konsultasi ke distributor aja, konsultasi nanti lebih enak. Iya enggak, cuma kesimpulannya ini aja, minta tolong apa yang dokter pakai itu difoto, cara pemakaian, khasiatnya itu aja. Kan intinya kalau ada tamu-tamu saudara saya yang mendadak sakit parah apa kan bisa langsung menghubungi dia sendiri dokter ya. Oh iya. Iya, kalau saya jualan tuh ya enggak tahu jangka panjang dokter ini enggak pasti ya dokter ya.
Yang pasti aja manfaat buka baik untuk saya, keluarga dan umat kan gitu ya dokter ya, menyampaikan. Ya terima kasih banyak dokter ya. Terima Ya, kasih saya kembali. doakan juga kebaikan dokter ini dibalas Allah, sehat, panjang umur, Amin, lancar amin, rezeki amin. dan selamat dunia akhirat. Anak cucunya juga semuanya soleh semua kayak dokter, soleh-soleh, sukses dokter ya. Amin, Ya, amin. bareng mohon maaf dokter ya mengganggu. Ya, sami-sami. Ya, Mohon maaf. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.